Jadi kali ini aku mau coba jelasin yang disampaikan bapaknya tadi waktu aku offline, pelajaran offline. Dalam video ini ya semoga kalian paham. Jadi intinya tugas ini tuh kita disuruh untuk bikin lines plan, atau kalau udah jadi hasilnya kayak gini nanti. Nah, untuk bikin line plan itu kita awalnya kita harus bikin garis-garis gini. Nah, untuk gambarnya nanti di kertas A2 dengan skala 1:250. Iya, nggak kelihatan dong. A2 skalanya 1:250 ini ya. Nah, untuk yang di sini, yang di principal dimension ini merupakan ukuran asli kapal yang akan kita gambar. Jadi ini LOA-nya, LWL-nya, LPP-nya, BHT, dan lain-lain. Aku mulai buat yang ini dulu ya. Nah, jadi garis-garis yang ini itu fungsinya buat memproyeksikan bagian depan dan belakangnya kapal. Di sini kalau dilihat ada satu garis yang paling panjang, ini namanya center line. Kalau di sini ada logonya, kalian bisa lihat. Mungkin kalian bisa buka sendiri ya, karena kalau di sini nggak kelihatan. Itu logonya gini, C sama L ditumpuk ini, CL. Nah, itu fungsinya buat membagi bagian kanan sini, kanan dan kiri kapal secara biar sama besar gitu. Nah, untuk yang di bagian kiri kita gambar buat buritan atau bagian belakangnya kapal. Kalau yang di sebelah kanan itu kita buat gambar haluan. Nah, kemudian untuk yang ini WL itu apaan sih? WL itu waterline. Jadi ini ada baseline atau bagian paling bawahnya kapal itu. Kemudian ini ada WL1, WL2, WL3, WL4, WL5, itu waterline 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini itu sebenarnya draft kapal dari base ke WL5. Itu bisa disebut juga draft kapal, atau yang biasanya warna merah itu loh. Ntar aku kasih contoh di sini warna apa, gambar kapal yang ada draftnya warna merah itu kayak gitu. Nah, draft itu biasanya disebutnya T. Kalian juga sebenarnya bisa lihat-lihat istilah-istilah kayak gitu di modul yang bapaknya bagi, modul dosen apa itu, teori bangunan kapal itu loh. Itu istilahnya di situ ada semua. Nah, untuk yang draft itu T. Di sini ada datanya kan, T itu 6,71 meter. Nah, untuk hitungannya kayak gini kira-kira. Itu kan 6,71 meter dijadiin milimeter. Jadinya kan 6,710 dibagi 250, karena skalanya 1:250. Ketemunya 26,84 mm. Jadinya dari baseline sampai WL5 itu panjangnya 26,84 mm. Nah, kemudian untuk jarak-jaraknya ini sebenarnya itu tinggal 26,80 berapa tadi, 84 dibagi 5 bagian. Jadinya dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini itu sama panjang semua dibagi. Nah, kemudian untuk yang di bagian bawah ini lebar kapal, atau yang biasa disebut B, rumusnya B. Di sini ada datanya juga, yang B itu 16,4. Di sini B itu 16,4 meter. Kita hitung lagi. 16,4 meter sama dengan 16.400.
dibagi 250 karena skalanya 1:250. Iya nggak kelihatan, 1:250 sama dengan 65,6 mm. Jadi dari sini ke sini panjangnya 65,6 mm. Nah, buat panjangnya ini sama kayak ini tadi, dibagi sama besar. Jadi dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, biar ngitungnya gampang, tadi bapaknya ngasih contoh juga dibuletin angkanya. Contohnya kayak yang ini, nanti gampang banget kalau dibuletin. Lanjut aja untuk yang di bawah ini. Ini buat menggambarkan atau memproyeksikan bagian samping kapal. Atau ntar kayak gini hasilnya. Nah, di sini ada baseline atau yang paling bawah kayak gini, baseline paling bawah. Kemudian ada WL1, WL2, WL3, WL4, WL5. Sama kayak ini karena kalau dilihat dari samping ini kan juga kelihatan draftnya. Nah, kemudian untuk nyari panjangnya kita lihat di sini ada AP sama FP. AP itu aft perpendicular atau bagian belakangnya lah intinya, belakang kapal. Kemudian untuk yang FP itu for perpendicular atau bagian depannya. Nah, kemudian untuk nyarinya panjangnya gimana? Nah, dari sini ke sini itu dinamakan LPP. Karena P-nya tadi kan perpendicular, makanya LPP itu length between perpendicular. Di sini panjangnya 102 meter. Itu hitungannya gini. Nah, 102 meter dijadiin milimeter. Jadi ini kan 102 000 dibagi 250, jadinya 408 mm. Atau kalau jadiin cm dibuletin jadi 40 cm. Nah, buat buletinnya mungkin nanti bisa konsultasi ke bapaknya, mana yang harus dibuletin atau mana yang enggak harus. Nah, dari sini ke sini, dari sini ke sini kan tadi udah ketemu 40 cm. Nah, ini dibagi jadi 10 bagian sama besar. Makanya kalau di sini dilihat kan ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FP. Kita sebut ini sektor 1 lah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, untuk di sektor 1 ini kita bagi jadi 4 bagian sama besar. Karena ini 40 cm, jadinya kan satu bagiannya dibagi 10, jadinya 4 cm. Ini 4 cm, 4 cm, 4 cm dari sini ke sini dan seterusnya 4 cm semua. Jadi kan 40 cm sesuai dengan panjangnya tadi. Nah, untuk yang di sektor 1 kita bagi jadi 4 bagian lagi sama besar. 4 cm dibagi 4, jadinya kan segini 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Nah, untuk yang di sektor 2 kita bagi menjadi 2 bagian sama besar. 4 bagi 2, jadinya kan 2 cm, 2 cm. Ini juga yang sektor 2 sama 3 sama, dibagi jadi 2 bagian, jadinya kan 2 cm juga, 2 cm. Untuk sektor 4, 5, 6, 7 dibiarin aja. 8 sama 9
sama kayak 2 dan 3 dibagi 2, jadinya ini 2 cm 2 cm cm 2 cm. Untuk sektor 10 sama kayak sektor 1 dibagi 4 sama besar, jadinya ini 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm, jaraknya ini ya 1 cm. Nah kemudian untuk yang ini kan sama ya kayak yang atas tadi, ada WL1, WL2, WL3, WL4, WL5 baseline. Karena kan tadi udah ngitung di sini jaraknya berapa, jaraknya ini berapa, sama karena kapalnya sama kan, jadinya dari sini ke sini sama, dari sini ke sini sama, dari sini ke sini sama kayak dari sini ke sini juga, paham kan ya. Terus buat yang terakhir itu buat mereaksikan bagian atas kapal kalau dilihat dari atas. Nah kalau kalian lihat di bagian bawah ini tulisannya centerline. Centerline itu kan di tengah ya, berarti garis tengahnya itu di sini. Jadi dari sini sampai sini itu cuma setengah, dari sini sampai sini itu setengah dari atas. Ini kan sama ya lebarnya tadi, ini ke sini sama kayak ini ke sini. Jadinya kalau yang samping itu sama kayak ini, kalau yang atas sama kayak lebarnya. Centerline ini di sini. Kalian proyeksiin sendiri lah, kalian bayangin pasti bisa. Kemudian untuk yang ini sama aja kayak yang di atas, dibagi jadi 10, panjangnya sama ya 40, dibagi 10 jadinya 4 4 4 4. Sektor 1 dibagi 4, sektor 2 dibagi 2, sektor 3 dibagi 2, 4 5 6 7 biarin, sektor 8 bagi 2, 9 bagi 2, 10 bagi 4. Udah sih itu aja untuk apa yang bapaknya jelasin tadi. Jadi pokoknya intinya kalian bikin garis-garisnya itu dulu sih, karena di sini poinnya itu garisnya harus bener, kayak ini siku-siku semua, nggak boleh ada yang miring satupun. Kemudian jaraknya ini diperhatikan harus sama semua, yang ini sama ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini harus sama semua. Kalau beda bakalan disobek, dicoret. Terus tadi aku juga dikasih contoh yang salah itu dari sini ke sini, dari sini ke sini itu beda, makanya disalahin sama bapaknya, suruh ngulangin. Udah sih itu aja pokoknya, dibikin garis-garis dulu, terus nanti dikonsultasiin ke bapaknya kira-kira udah bener atau belum. Kalau udah bener boleh lanjut bikin kapalnya, terus kalau masih salah ya diulang lagi. Oke, semoga paham ya.